apabila Jokowi makin ngawur dengan cawe-cawenya yang berbahaya itu, opsi people power menjadi mendesak dan harus disosialisasikan ke seluruh pelosok negeri. Amin Rais juga menyerukan kudeta terhadap pemerintahan yang dipimpin Jokowi karena banyaknya pelanggaran konstitusi. Seruan kudeta digaungkan dengan seruan mosi tak percaya untuk mencabut mandat Jokowi sebagai presiden. Jadi hampir bisa dipastikan Jokowi paling takut kalau Anies Baswedan sampai dapat tiket dan ikut pilpres sehingga ada 3 pasangan capres-cawapres, dan tentu Jokowi ngeri kalau Anies Baswedan sampai terpilih. Nah, saya kira cukup manusiawi ya kalau Jokowi merasa ketar-ketir. Siapa tahu Presiden Indonesia yang ke-8 lewat Pilpres 2024 tidak bisa menjamin keselamatan diri dan keluarganya dari kejaran proses hukum yang pasti akan memburunya. Jokowi people power. Jokowi people power. Saya meminta Pak Jokowi mundur atau gantung di Monas. Rakyat harus bergerak. People power. Takbir. Rezim sekarang ini harus pulang kondur ke Solo. Imam Nawawi mengatakan begini, oh kamu orang Islam yang punya negara, jangan memerintah, jangan melawan pemerintah yang sah meskipun itu salah, jangan berontak, kritik silakan, tapi jangan Anda merontak lalu menyatakan ini harus jatuh di luar cara-cara yang sah. Karena apa? Karena kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat. Apa? Artinya negaranya harus dijaga, karena begitu Anda ngaco negara, seluruh rakyat akan menderita. Mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi. Sehubungan dengan masifnya dugaan pelanggaran konstitusi yang terjadi dan dilakukan oleh rezim Jokowi, termasuk pada dugaan penjegalan pencapresan Anies Baswedan. 60 tahun ada pemerintah, meskipun dolim, meskipun tidak adil, itu jauh lebih baik daripada 1 malam tidak ada pemerintah yang stabil, pemerintah yang eksis. Demikian petisi kami sampaikan. Jakarta, 9 Juli tahun 2023. Tertanda Profesor Amin Rais, Ahmad Khozinuddin SH, Alfian Tanjung MPD atau Ustadz Alfian Tanjung. Masih ingat kan video Alfian Tanjung, sang tokoh dari organisasi terlarang HTI? Dalam sebuah video yang beredar di Twitter, Alfian Tanjung mengatakan bahwa dirinya akan meminta Anies Baswedan untuk memulihkan Hizbut Tahrir atau HTI apabila Anies menang dalam pemilihan presiden 2024. Nah, kalau mau menang ya belajar dari Taliban. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir, pulihkan Hizbut Tahrir. Kira-kira terima kasih nggak tuh sama Pak Anies Baswedan? Kenapa organisasinya Hizbut Tahrir Indonesia itu sudah dibubarkan? Kok gerakannya masih ada? Kok tidak ditangkap seperti PKI? Organisasinya dibubarkan, orangnya ditangkap, diadili. Oke, saya bilang, itu buktinya bahwa pemerintah sekarang itu baik. Karena yang dibubarkan HTI itu adalah dari sudut hukum administrasi, bukan dari sudut hukum pidana. Kalau hukum pidana ditangkapi satu-satu. Menyerukan kepada segenap aparat penegak hukum bersikap netral dan segera membebaskan para ulama, habaib, tokoh, aktivis, dan ormas Islam dari vonis yang zalim seperti HTI dan FPI. Dia akan mengaktifkan sel-selnya dan jaringan HTI untuk mendukung kemenangan Anies. Bahkan secara terang-terangan Alfian menyebut Anies Baswedan sebagai sosok kunci tegaknya khilafah di Indonesia. Saya ketemu Anies 2 kali, terus terang aja. Jadi kita ngobrol, foto-foto bareng. Nah kemudian tanggal 16-nya, 2 hari kemudian ketemu di Jogja. Saya samperin, saya bisikin, Nis, Bang Anies, gue bantu lo, tapi gue nggak deket-deket sama lo ya. Tapi kalau lo nggak belain Islam, gue nggak jadi bantu lo. Maksudnya apa Bang Alfian? Ya nggak mau gue bantuin, ngapain? Ya udah. Jadi sebenarnya Pak Anies Baswedan banyak tarikan gitu. Tapi kita milih administrasinya, organisasinya dibubarkan. Seperti kita membubarkan perusahaan yang membakar hutan. Nggak apa-apa. Kok dibubarkan belum diadili? Di dalam hukum administrasi, tindakan hukum itu diambil sebelum ke pengadilan. Bisa. Habib Muhammad Rizik Syihab
Haji Munarman, Esa, Gus Nur, Ustadz Farid Uqbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, Ustadz Anung Al-Hammad, dan yang lainnya untuk mencegah agar tidak terjadi chaos dan kerusuhan yang meluas. Bahwa ada yang ditangkap, ya memang begitu kelakuannya. Pak, itu ada ustadz dikriminalisasi, kamu nggak tahu ya? Saya bilang, ustadznya berapa? Disebut 1, 2, 3. Ada lagi? Nah, kamu tahu nggak? Jumlah ustadz dan ulama di Indonesia ratusan ribu, hanya 2-3 kiai kamu ribut. Padahal dia terbukti melakukan kriminal. Kamu tahu nggak jumlah penghuni penjara hari ini? 263.000 penghuni penjara. Berapa orang ustadznya? Berapa orang ulamanya? Nggak ada. Dari mana? Lalu ada kriminalisasi. Ratusan juta, ratusan ribu ustadz ulama sekarang bebas berdakwah kemana-mana, termasuk Anda mengadakan acara dakwah di hotel ini, boleh. Oleh sebab itu, saudara, mari kita berislam dengan baik dan maju bersama Islam di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak ada satupun presiden dan kesadaran rakyat untuk menegakkan hukum-hukum Islam. Tidak ada. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Siapa yang harus memberlakukan hukum Islam di Indonesia? Jawabannya adalah Presiden dan DPR yang membuat hukum di negeri kita ini. Indonesia ini bukan negara Islam, tetapi negeri Islami. Beda negara Islam dan negeri Islami. Kalau Islami itu kata sifat, tidak usah bernama Islam tapi perilakunya Islami. Kejujuran, orang rajin beribadah, orang toleran terhadap itu Islami. Tidak harus menyebut negara Islam, tidak harus menyatakan memberlakukan hukum Islam. Substansi hukum Islamnya itu dilaksanakan. Al-ibratu fil Islam bil jauhar, la bil madhar. Patokan dasar dalam perjuangan Islam itu substansinya, bukan simbol-simbolnya, bukan namanya, bukan benderanya. Tapi presidennya sudah 7 kali ganti presiden, DPR-nya, MPR-nya sudah ribuan berganti. Hingga hari ini hukum Islam tidak tegak. Itu mengapain mereka jadi presiden dan DPR tapi tidak komit, tidak menghadirkan Allah dalam konteks keindonesiaan. Sistemnya bebas berdasar pilihan sendiri, sehingga negara kita, negara Republik Indonesia ini, sistem pemerintahannya sudah sesuai dengan Islam. Karena Islam tidak mengajarkan sistem. Coba saya tanya, siapa sih yang suka ngajak-ngajak ke khilafah itu? Tertanda Profesor Amin Rais, Ahmad Khozinuddin Esa, Ahmad Khozinuddin Esa. Karena itu kita penting untuk memiliki khilafah yang akan dipimpin oleh seorang khalifah jihad, itu akan membebaskan. Bagaimana kita menegakkan khilafah segala macam kalau rakyat kagak ngerti Quran? Ini menarik, Abang tadi ngomong khilafah. Kalau dalam pandangan Abang khilafah itu apa itu tadi? Ya itu kan pemahaman saya juga mungkin kurang, ya, tapi antumnya pakar lah. Yang pasti itu. Abang setuju nggak nih khilafah diperjuangkan oleh umat Islam? Oh sangat setuju, kan itu kan ada di Quran. Sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Sekarang saya jadi Menko Polhukam. Kalau ada yang punya dalil Al-Quran dan hadis bahwa sistem pemerintahan itu ada menurut Islam, saya ikut dan saya akan mengkampanyekan. Tapi percayalah, itu tidak ada sistem itu. Menuju tegaknya syariah dan khilafah. Khilafah, khilafah, khilafah. Cuma kelirunya lagi blow on, bukan keliru lagi blow on. Orang bicara khilafah langsung stigmanya HTI. Iya. Itu yang keliru. Betul. Jadi bagaimana orang yang menyadari Islam yang benar yang ada di Quran, ya? Paling tidak saya bisa sebut surat Al-Baqarah ayat 30 misalnya. Itu disebut tentang khilafah. Masa terus kita take X ayat Quran itu? Please, Mr. Jokowi, stand down. You are functioning. Menyatakan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Presiden Jokowi. Dengan banyaknya tuntutan rakyat untuk mundur, people power itu yang mempelopori Pak Jokowi, betul? Karena itu dengan people power Pak Jokowi jadi presiden, dengan people power pula kita minta Pak Jokowi pulang ke Solo. People power, people power, people power, people power. People power ini harus dilaksanakan sesegera mungkin. Sistem itu bebas. Tidak ada yang dicontohkan oleh Al-Quran, tidak ada yang dicontohkan oleh Nabi. Oke, negara khilafah itu.
Kalau ada yang begini, Bang Karni, ada Pak Mahfud, Nabi itu kan mendirikan negara juga. Itu contohnya. Nggak bisa kita mendirikan negara seperti Nabi. Nggak bisa. Karena sekarang nggak ada Nabi lagi. Coba, Nabi itu mempunyai 3 kekuasaan. Legislatif, eksekutif, yudikatif itu ada di tangan Nabi. Nabi yang membuat hukum karena dia mendapat wahyu dari Allah. Kalau sekarang siapa membuat hukum? Tidak ada Nabi. Tidak ada lembaga yudikatif zaman Nabi. Tidak ada pemilu di zaman Nabi. Kan besar sekali dosanya kita. Bahkan nggak diterima oleh Allah kalau mengimani sebagian ayat Quran dan menolak sebagian lain. Oh, itu kufur yang sejati itu. Maka oleh karena itu persoalannya sekarang bukan setuju tidak setuju, tapi bagaimana rakyat kok nggak paham-paham. Nggak ada menteri di zaman Nabi. Nabi pegang legislatif, eksekutif, yudikatif. Apakah kita akan ikut negara seperti itu? Pasti dilarang oleh Nabi juga, karena nggak ada Nabi. Maka cara membuat hukum itu di zaman sesudah tidak ada Nabi macam-macam. Ada yang pakai Darun Nadwa, Dewan Perwakilan Rakyat seperti kita, seperti Mesir, Maroko. Ada yang pakai Darul Ifta. Darul Ifta itu artinya fatwa ulama. Ada yang pakai pemilu pemerintahnya, ada yang sistem presidensial, ada sistem parlementer. Beda-beda dan itu benar semua. Tidak yang salah. Oleh sebab itu jangan nyalah-nyalahkan bahwa wah, yang di Indonesia itu kafir, tidak ikut, saya tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Nafas Pembaharuan. Para sahabat sekalian, Amin Rais bersama sejumlah tokoh yang tergabung dalam organisasi Poros Pembebasan untuk Bangsa dan Negara kali ini menyuruhkan mosi tidak percaya dan meminta untuk mencabut mandat Presiden Joko Widodo. Poros Pembebasan untuk Bangsa dan Negara petisi bersama advokat, tokoh dan ulama nasional tentang mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi. Kata Amin Rais, Rabu 12 Juli 2023, Amin Rais mengatakan ada beberapa alasan sehingga muncul mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Jokowi. Antara lain adanya dugaan penjagalan Anies Baswedan sebagai capres. Menurut Amin Rais, dalam beberapa waktu terakhir ini, Jokowi nampak bingung apakah harus mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto dalam perhelatan Pilpres 2024 mendatang. Alasannya adalah mereka berdua adalah orang dalam yang kelak bisa melindungi Presiden Jokowi pasca lengser dari kursi presiden dan harus berhadapan dengan hukum. Di sisi lain, Amin Rais melihat adanya upaya penjagalan Jokowi agar Anies Baswedan gagal maju di Pilpres 2024. Jadi hampir bisa dipastikan, Jokowi paling takut kalau Anies Baswedan dapat tiket dan ikut Pilpres sehingga ada 3 pasangan Capres-Cawapres, kata Amin Rais. Dan tentu saja Jokowi ngeri kalau Anies Baswedan sampai terpilih. Saya kira cukup manusiawi kalau Jokowi ketar-ketir. Siapa tahu Presiden Indonesia ke-8 lewat Pilpres 2024 tidak bisa menjamin keselamatan diri dan keluarganya dari kejaran proses hukum yang pasti akan memburunya, tegas Amin Rais. Framing jahat Amin Rais yang tendensius dan sangat menyudutkan Jokowi ini sebenarnya tak layak dilontarkan oleh politisi senior yang semestinya mengedepankan etika dan keteladanan. Namun, bukan Amin Rais namanya kalau hari-harinya tidak dihiasi dengan narasi-narasi sesat dan menyesatkan. Dari berita hoax hingga fitnah keji demi pelampiasan dendam kesumat pada seorang Jokowi. Apalagi Partai Umat besutannya sudah fix menjadi salah satu partai yang mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Ada beberapa poin petisi yang disampaikan oleh Amin Rais dan kawan-kawan. Di antaranya yang pertama adalah Amin Rais dan kawan-kawan menyayangkan sikap DPR yang tidak memakzulkan Jokowi sebagai presiden melalui aktivasi hak angket. Kedua, menyatakan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Jokowi.
Pada poin kedua ini, Amin Rais mengklaim bahwa banyak masyarakat yang menuntut Jokowi agar mundur sebagai presiden. Presiden Jokowi semestinya menaati ketentuan TAP MPR nomor 6/MPR/2001 tentang etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, tutur Amin Rais. Ketiga, mencabut mandat kekuasaan dari Presiden Jokowi sehingga dianggap sudah tidak layak untuk memimpin Indonesia. Keempat, Amin Rais pun mengajak masyarakat untuk bersama dengan organisasinya untuk mencabut mandat Jokowi sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Terakhir, menyerukan kepada segenap penegak hukum bersikap netral dan segera membebaskan para ulama, habaib, tokoh, aktivis, dan ormas Islam dari vonis yang zalim seperti HTI dan FPI. Habib Muhammad Rizik Syihab, Haji Munarman, Gus Nur, Ustadz Ahmad Zain, Ustadz Hanung Alhamad, dan yang lainnya untuk mencegah agar tidak terjadi chaos dan kerusuhan yang meluas, kata Amin Rais. Adapun petisi tersebut ditandatangani oleh puluhan tokoh hingga pensiunan TNI pada Minggu 9 Juli 2023. Dari puluhan tokoh itu ada dua nama yang cukup menarik, yakni Ahmad Khazinuddin dan Ustadz Alfian Tanjung. Wajar jika manuver Amin Rais ini terkait erat dengan pembelaannya terhadap ormas HTI dan FPI yang telah resmi dibubarkan oleh pemerintah beberapa tahun lalu. Ahmad Khazinuddin sendiri adalah tokoh HTI yang juga menjadi inisiator acara dengan statement yang kontroversial beberapa waktu lalu yang mengusung tema rakyat bertanya, kapan people power? Ahmad Khazinuddin juga merupakan salah satu tokoh yang paling getol mempropagandakan khilafah dan anti NKRI. Sementara ada nama Egy Sujana, tandem dari Ahmad Khazinuddin. Pengacaranya kini bergabung dengan PKS sebagai partai pendukung Anies Baswedan untuk berlaga di Pilpres 2024. Kesamaan ideologis dan khilafah. Pembela HTI, kloplah sudah komunitas kadal di habitat mereka. Dan jangan lupa ada nama pendakwah radikal yang turut berperan penting dalam upaya pemakzulan Presiden Jokowi, yakni Ustadz Alfian Tanjung. Dalam video yang banyak beredar di media sosial Twitter, Alfian Tanjung, sang tokoh dari organisasi terlarang HTI, mengatakan bahwa dirinya akan meminta kepada Anies Baswedan untuk memulihkan Hizbut Tahrir atau HTI apabila Anies menang dalam pemilihan presiden 2024. Dia akan mengaktifkan sel-selnya dan jaringan HTI untuk mendukung kemenangan Anies. Bahkan secara terang-terangan, Ustadz Alfian Tanjung menyebut Anies Baswedan sebagai sosok kunci tegaknya khilafah di Indonesia. Sekarang jelaslah sudah, benang merah antara beberapa tokoh saja, dari Amin Rais sebagai pentolannya, Ahmad Khazinuddin, Egy Sujana, Alfian Tanjung, Anies Baswedan, HTI dan FPI, Pilpres 2024 dan rencana jahat pelengseran Presiden Jokowi. Para sahabat sekalian, dilansir dari holopis.com, inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan atau GNK, Habib Syakur Ali Mahdi Al-Hamid mengatakan bahwa keberadaan agen khilafah di sekeliling relawan Anies Baswedan bukanlah isapan jempol. Hal ini disampaikan karena banyak kedengkot khilafah terus mengkampanyekan agar Anies bisa maju menjadi calon presiden. Loh, saya hanya bilang orang-orang sekeliling Anies itu agen khilafahnya rata. Itu faktanya, kata Habib Syakur kepada holopis.com, Kamis 13 Juli 2023. Dalam perspektifnya, dukungan agen khilafah ke Anies Baswedan tentu bukan proyek pro bono. Akan tetapi ada target khusus jika nantinya sosok yang mereka dukung bisa menduduki jabatan tertinggi nasional itu. Terlalu munafik untuk mengatakan mereka tulus mendukung Anies.
tentu ada agenda khusus. Salah satunya menghidupkan kembali HTI yang dibubarkan oleh Presiden Jokowi. Ujarnya. Lebih lanjut, Habib Syakkur juga memberikan kritikan kepada sejumlah dedengkot khilafah yang ikut cawe-cawe dalam pemilu. Sebab secara ideologi politik, mereka sebenarnya tidak setuju dengan sistem pemilihan umum secara demokratis seperti yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Sebab sistem politik mereka adalah pemilihan pemimpin dilakukan melalui wali tertinggi sistem pemerintahan khilafah, di mana pemimpin tertinggi itu disebut sebagai khilafah. Mereka ini kan anti demokrasi, anti pemilu. Kok bisa bersuara seolah-olah pro terhadap capres tertentu? Apakah mereka sedang menjadi munafikun untuk agenda politik 2024? Tandasnya. Lebih lanjut, Habib Syakkur memandang bahwa keberadaan agen khilafah di lingkaran Anies justru bisa melemahkan posisi tawarannya di Pilpres 2024. Ia membayangkan bagaimana jadinya ketika Anies Baswedan senang dan menerima agen khilafah di lingkungannya. Kemudian agen-agen khilafah itu bisa menduduki sektor strategis. Maka nasib Indonesia Emas 2045 hanya sebatas angan-angan belaka. Tujuan mereka pokoknya pendidikan daulah Islamiyah, mengganti Pancasila, mengubah NKRI sebagai eksistensi negara Indonesia. Saya kira ini berbahaya jika Anies tidak bersikap, tegasnya. Terakhir, ulama asal Malang Raya itu menyarankan agar Anies Baswedan menunjukkan baju politik sesungguhnya. Apakah tetap ingin menggandeng agen khilafah untuk kebutuhan Pilpres atau Pileg dan berbagi kekuasaan? Atau justru menyatakan dengan sikap bahwa Anies tetap menjaga NKRI dari agenda apapun perusak, termasuk mengubah Pancasila dan NKRI? Ujiannya apakah Anies menjadi alat agen khilafah atau agen khilafah dipermainkan Anies untuk proyek elektoral semata? Pungkasnya, para sahabat sekalian, mengenai ideologi khilafah ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menjamin tidak ada sistem negara khilafah dalam Islam. Yang ada itu prinsip khilafah dan itu tertuang dalam Al-Quran, kata Mahfud dalam suatu kesempatan. Menurut Mahfud MD, dalam Al-Quran, yang dimaksud khilafah adalah negara yang memiliki pemerintahan. Namun Islam tidak mengajarkan soal sistem. Artinya setiap negara bisa menentukan sendiri sistem pemerintahannya. Menurut Mahfud, Indonesia dan Islam adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, upaya untuk memecah belah Indonesia dengan cara yang radikal tidak bisa dibenarkan. Guru Besar Hukum Tata Negara ini menjelaskan sistem negara khilafah tidak menjamin bebas pelanggaran. Ia mencontohkan di Arab Saudi yang masih banyak kasus pencurian meski sudah banyak yang sudah dipotong tangannya. Penerapan sistem khilafah, kata dia, juga tidak menjamin pelanggaran. Korupsi di Arab Saudi membuat 200 pangeran ditangkap. Dalam kesempatan lain, Mahfud MD juga menyatakan bahwa Islam sebenarnya tidak mengenal khilafah sebagai sistem bernegara. Dalam Islam itu ada ajaran tentang khilafah, tetapi tidak ada ajaran tentang sistem khilafah. Bedakan ajaran dengan sistem, tutur Mahfud. Dengan memahami hal ini, Mahfud berharap tidak ada lagi masyarakat yang menggunakan Islam untuk menakut-nakuti warga lainnya atau membentuk gerakan-gerakan tertentu mengatasnamakan Islam tanpa mengerti khilafah. Dalam berbagai negara, perpecahan bisa dimulai dari perbedaan agama. India dan Pakistan pecah karena agama. Ada yang karena daerah. Bangladesh dan Pakistan karena perbedaan kaya miskin. Kashmir ada Rohingya, bisa itu. Nah, kita di Indonesia telah merumuskan negara kesatuan. Jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Seharusnya umat Islam mencontoh bagaimana Nabi Muhammad saat mendirikan negara. Dalilnya adalah jika tidak bernegara, maka akan terus mengalami penganiayaan dari kelompok lain. Kemudian alih-alih menggunakan dasar khilafah, dia memilih merumuskan Piagam Madinah yang penuh sikap toleransi. Nabi mendirikan negara, tetapi tidak menciptakan sistem. Sistem boleh apa saja, tetapi negara harus ada. Nah, kita sudah sepakat sistem dengan NKRI yang merupakan produk ulama-ulama besar setelah berdebat. Sekarang jelang pemilu, ada ancaman kebersatuan. Ada yang ingin menciptakan Islam sebagai agama yang menakutkan, bukan melindungi. Tegas Mahfud.